Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Akhirnya Presiden Jokowi memastikan bahwa ibu kota tidak akan pindah ke IKN dalam waktu dekat ini, apalagi dalam masa pemerintahannya yang tinggal hanya sebulan. Jokowi menyatakan memindahkan ibu kota itu memerlukan persiapan yang matang, sementara memindahkan rumah saja tidak sederhana, apalagi memindahkan ibu kota. Apa juga, GBKT sejak dulu suka begitu Pak Jokowi. Karena itu, Jokowi juga memastikan dia tidak akan menandatangani keputusan Presiden pemindahan ibu kota dan menyerahkan proses selanjutnya itu kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menggantikannya. Kepastian Jokowi tidak akan menandatangani Kepres pemindahan ibu kota itu disampaikan oleh Jokowi di Jakarta hari Rabu tanggal 18 September 2024. Ya, ini saya ada tanya kenapa ngomongnya di Jakarta, bukannya Jokowi udah pindah. Nanti akan kita bahas ya soal Jokowi pindah ke IKN itu ya. Kepres pemindahan Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Jadi ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju, siap. Pernyataan Jokowi ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Soal ini sesungguhnya sudah dia sampaikan beberapa kali dan dalam berbagai kesempatan yang berbeda. Tapi mungkin memang waktu itu masih belum dianggap sebagai penegasan karena masih ada if ya, termasuk juga soal rencana dia pindah ke ibu kota itu kan bolak-balik ke IKN maksud saya kan bolak-balik juga direncanakan pindah tapi nggak jadi-jadi. Tetapi dengan pernyataan terbaru ini bisa disimpulkan itu sebagai sebuah kepastian. Kenapa? Karena masa jabatannya Pak Jokowi itu kan akan berakhir tanggal 20 Oktober mendatang. Padahal kita tahu nih Pak Jokowi itu menyatakan bahwa dia sejak tanggal 10 September, September 2024 ya, dia kan sudah pindah ke IKN sampai nanti tanggal 19 Oktober atau selang sehari sebelum serah terima jabatannya kepada Prabowo Subianto dia akan pulang ke Jakarta. Keputusan Jokowi untuk pindah ke IKN ini pada waktu itu menimbulkan tanda tanya sekaligus spekulasi. Tanda tanyanya karena jelas kan IKN saat ini belum siap untuk huni. Ya paling itu hanya bangunan istana yang sudah selesai sementara infrastruktur pendukung berupa perkantoran, ini perkantoran kementerian dan lembaga, serta hunian untuk para aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah itu juga belum siap. Sementara kalau spekulasi, apakah dengan kepindahan Jokowi, pindahan sementara ke IKN itu, dia akan memaksakan pemindahan IKN dengan menerbitkan kepres. Dan dengan begitu Prabowo di fait accompli untuk segera pindah ke IKN. Soal kepres ini kan sempat menimbulkan spekulasi. Bahkan pada waktu itu Sekda Jakarta yang dikenal sebagai orangnya Jokowi itu juga waktu itu menyatakan spekulasi dia kemungkinan Jokowi itu akan menerbitkan kepres untuk pemindahan ibu kota pada pekan ini atau pekan depan. Itu beberapa waktu yang lalu dia menyampaikannya. Tapi sampai sekarang ternyata itu juga tidak terbit-terbit soal kepresnya dan bahkan sekarang dia memastikan tidak akan menerbitkan kepres itu. Nah, pernyataan Jokowi ini tampaknya membuat ini adalah menunjukkan bahwa Jokowi itu kemudian mulai menyadari realitas atau mungkin lebih tepatnya kita memilih
Dia rupanya selama beberapa tahun terakhir ini seperti orang dalam mimpi begitu, dan dia sekarang dia terbangun dan tersadar bahwa mimpi dia untuk pindah ke IKN itu tidak akan terlaksana kalau toh dia memaksakan, itu dampaknya masih juga tidak akan dilaksanakan oleh presiden berikutnya. Tampaknya dengan pindah ke IKN, pindah itu dengan tanda petik gitu, dan merasakan sendiri di sana, tinggal di sana di IKN, ya Jokowi itu menyadari bahwa warisan yang besar yang tadinya dia impikan itu tampaknya tidak akan terwujud. Bahkan saya curiga sekarang sudah mulai terbayang-bayang bagaimana dampaknya kalau ini warisan ini akan mangkrak begitu ya. Penting untuk diingatkan ya, mungkin nanti bukan ada presiden berikutnya, mungkin gantian Pak SBY gitu ya, sekali-kali datang ke sana sambil melihat-lihat IKN sambil termangu-mangu, sama seperti Pak Jokowi pada waktu itu datang ke Hambalang, ke Wisma Atlet Hambalang, dan termangu-mangu ini sebagai sebuah sindiran atau serangan terhadap Presiden SBY yang pembangunan dari Hambalangnya itu mangkrak gitu ya. Kendati dia menyatakan pindah ke IKN, tapi faktanya itu Jokowi juga nggak sepenuhnya kok pindah ke IKN, apalagi tinggal di IKN itu ya. Dia kan lebih banyak melakukan aktivitasnya di Jakarta ketimbang di IKN. Kemarin misalnya ada pertandingan antara Timnas Indonesia lawan Australia, Pak Jokowi juga menyaksikan gitu. Ada beberapa aktivitas lain juga dia datang, dan kemarin dia juga masih ada di Jakarta. Jadi itu betul-betul hanya formalitas pindah ke IKN, tapi sesungguhnya nggak pindah-pindah benar gitu. Ini kan kasihan banget ya, staf kesekretariatan presiden yang serius banget menyiapkan kepindahan Jokowi, tapi sebenarnya Jokowi nggak pindah-pindah amat gitu ya. Memang Jokowi sempat melakukan satu kegiatan besar, yakni berupa rapat paripurna kabinet terakhir. Itu yang dilaksanakan di IKN hari Jumat tanggal 13 September lalu. Tapi setelah itu praktis Jokowi tidak ada melakukan kegiatan yang cukup signifikan di IKN, justru dia lebih banyak di Jakarta ketimbang di IKN. Jadi untuk apa Jokowi itu kemarin pindah ke IKN? Ya kalau dalam bahasa Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, Pak Jokowi itu ingin merasakan atmosfernya berkantor di ibu kota yang itu tadinya kan diimpikannya menjadi warisan terbesarnya begitu ya. Jadi apa dong tepatnya ya kita menggunakan istilahnya Pak Jokowi ini bukan pindah tapi icip-icip tinggal di IKN. Atau kalau menggunakan bahasa Kaisang mungkin ini disebut Pak Jokowi hanya nebeng kok, tinggal sebentar di IKN gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang kalau kepresnya itu belum ditandatangani, apakah para ASN akan tetap pindah ke IKN? Ini saya kira dan bukan saya kira, saya yakin ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para ASN. Sebab kalau ditanya secara jujur, banyak sekali ASN, terutama yang dari Jakarta ini, nggak maulah pindah ke IKN kendati dijanjikan insentif yang sangat besar. Sudah ada surveinya ini yang dilakukan oleh kantor Menpan RB pada waktu itu, ya, waktu menterinya masih dijabat oleh Cahyokumolo, ini kader PDIP ya waktu itu. Kalau kita menyimak penjelasan dari Menpan RB, ini Abdullah Azhar Anas yang menggantikan Cahyokumolo, sama-sama kader PDIP. Pada waktu itu rencananya ada 3 cara untuk mengisi kebutuhan aparatur sipil negara di IKN. Pertama, ini pemindahan ASN ke ibu kota baru itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Ya, jadi kata dia seperti disampaikan oleh Presiden, karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan, maka dilakukan penapisan. Dan tadi kami sampaikan, maksudnya pada waktu itu dia menyatakan kepada Presiden, prioritas-prioritas pada opsi 179 unit eselon 1 pada 38 kementerian dan lembaga, 91 unit eselon 1 pada 29 KL, dan beberapa opsi lagi. Bagi ASN yang akan pindah pertama akan mendapat tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan. Tapi jumlahnya waktu itu cukup besar lah ya. Nah cara yang kedua kata Anas itu melakukan rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Saya kira yang ini mungkin lebih mudah ya karena banyak orang yang ingin sekali jadi CPNS, nggak peduli mau ditempatkan di IKN, itu pasti bersedia. Apalagi kalau kemudian ada semacam juga insentif pionir tadi ya. Nah pada waktu itu rencananya itu terdapat 41.021 orang formasi CPNS di instansi pusat dan dialokasikan untuk penempatan di IKN. Dan ini dari 40.000 lebih formasi CPNS baru tadi, itu pemerintah katanya akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur. Ini saya kira terlalu sedikit ya 5% ya.
mestinya setidaknya 50% lah dari Kalimantan Timur gitu ya. Jadi ini lebih mudah lagi dan juga menampung tenaga kerja dari situ ya. Nah, cara yang ketiga, saya kira ini juga tidak terlampau sulit ini karena adalah mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Ya, jadi sudah ada ASN di Pemda-Pemda sekitar IKN yang bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi dibutuhkan IKN. Dan ini tentu saja tetap mutasi tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN. Yang saya kira yang kedua ini, yang ketiga ini juga lebih mudah ya. Karena apa? Karena kalau tinggal digeser-geser aja, apalagi ada insentif, ya mereka pasti akan senang ya. Apalagi yang tadinya di pemerintah daerah kemudian naik ke pemerintah pusat dan dipromosikan, pasti kan lebih senang begitu. Tapi untuk mewujudkan itu semua ternyata tidak mudah ya, terutama yang dari pemindahan dari Jakarta ini karena ini soal penyiapan supporting unitnya berupa tempat tinggal bagi para ASN itu yang kemarin jadi masalah. Pada bulan Juli tahun 2024 itu ya akan jadi 8 tower dengan total 48 unit dan pada September 2024 akan jadi 14 tower unit berarti berjumlah 840 unit ini dari rencananya 29 tower ini ya. Kemudian sementara pada November 2024 akan ada 7 tower dengan total 420 unit. Untuk jabatan pejabat tinggi media ini eselon 1 diberikan 1 unit dan sementara bagi ASN yang belum berkeluarga itu 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 ASN. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan agar pindah itu. Jadi memang seperti dikatakan Pak Jokowi tadi nggak mudah pindah itu. Memang apa ya gue kate. Dengan perkembangan terbaru dari pernyataan Jokowi yang tidak akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota, jadi pertanyaan apakah 3 cara pemindahan itu akan tetap dilaksanakan atau lebih tepatnya apakah ini tetap ASN mau dipaksakan pindah begitu ya? Kalau kemudian AS-nya pindah, siapa yang mensupport kalau Pak Prabowo-nya tidak akan pindah? Pak Prabowo sendiri kan tampaknya ya meskipun di depan Jokowi menyatakan dia akan melanjutkan IKN pada waktu itu, tapi kelihatan sekali dia juga enggan untuk pindah ke IKN karena soal pelantikan jauh-jauh hari itu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan bahwa pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta gitu ya. Dan sebenarnya dari pernyataan Muzani itu pun sudah jelas bahwa IKN itu tidak akan pindah sampai sampai Prabowo maksud saya itu dilantik menjadi presiden karena undang-undangnya seorang presiden itu memang dilantiknya di ibu kota negara gitu. Jadi nggak mungkin dilantik di IKN kalau nggak ada kepresnya. Sementara Prabowo memang tidak mau dilantik di IKN. Nah, belum lagi kalau kita menengok anggaran yang disediakan di APBN untuk tahun 2025 itu sangat kecil. Anjlok jauh banget dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan di APBN tahun 2024. Kalau kita kutip dari buku Nota Keuangan APBN tahun 2025, total anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN itu tahun depan tuh hanya sebesar 143,1 miliar. Dan anggaran ini masuk dalam total anggaran pembangunan infrastruktur 400,3 triliun pada tahun depan, gitu ya. Jadi dan ini kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Monoarfa bahwa mengapa anggarannya cuma 143 miliar itu kan hanya untuk penyelesaian proyek-proyek kementerian dan lembaga di IKN. Ya, jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa ya memang ini IKN tidak akan terwujud dan kita tahu bahwa kan rencana semula yang tadinya dianggarkan dari investasi atau diandalkan dari investasi, terutama investasi asing kan nggak terwujud. Dan kemudian 20% itu untuk infrastruktur dasarnya itu dipenuhi dari APBN. Tapi walaupun sudah dibangun infrastruktur dasarnya dari APBN, tetap saja yang namanya investor asing itu tidak datang-datang juga. Ada belakangan investor lokal yang ada konsorsium itu para Taipan yang dipimpin oleh Aguan, ini pengembang Agung Sedayu yang sekarang ini dia dapat proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya groundbreaking saja, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Karena itu kalau kita menyimak pernyataan Pak Jokowi, kemudian kita mengintip anggaran yang disediakan oleh APBN dan juga soal progres pembangunan di ibu kota negara baru itu ya dipastikan ibu kota itu tidak akan pindah ke IKN. Jadi tetap di Jakarta. Mimpi Jokowi untuk mewariskan sebuah ibu kota yang baru dan kata dia jauh lebih nyaman dari Jakarta, bahkan dia bandingkan gitu kalau udaranya itu lebih bersih dibandingkan kota-kota dunia seperti Paris dan Melbourne di Australia, itu hanya mimpi di siang bolong.
sama saya kira dengan proses ketika Jokowi juga pamit kepada para anggota MPR ya tepatnya bahwa dia minta izin untuk memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke IKN pada waktu itu karena Yusuf Kala, ini wakil presiden yang mendampingi Jokowi, mengaku terkejut karena kata dia pemindahan IKN itu tidak pernah ada dalam janji kampanye Jokowi Yusuf Kala. Tiba-tiba saja muncul. Ya namanya juga proyek yang tiba-tiba muncul dalam mimpi Jokowi, dalam tidur Jokowi. Ya kita nggak terlalu terkejut kalau kemudian proyek mimpi itu ya hanya terwujud dalam mimpinya Pak Jokowi. Pak Jokowi silakan melanjutkan mimpinya ya karena saya kira mungkin nanti Bapak punya banyak waktu untuk membuat mimpi-mimpi baru ketika Bapak sudah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden kan sibuk banget ya. Itu aja Anda masih bisa sempat mimpi bangun ibu kota apalagi nanti kalau Anda nggak jadi Presiden dan banyak tidur siang mungkin akan banyak mimpi-mimpi muncul dari Pak Jokowi lagi. Kami tunggu ya Pak Jokowi. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.